Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Jumat Pekan Biasa ke-21 27 Agustus 2021. Hari ini gereja memperingati Santa Monica. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika, Yesus bersabda dalam perumpamaan, "Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, 'Pengantin datang, songsonglah dia.' Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, 'Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam.' Tetapi yang bijaksana menjawab, 'Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak.' Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin. Dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, 'Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu.' Tetapi Tuan itu menjawab, 'Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar Sabda Iman Katolik yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan rahmat kesehatan. Dan pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Hari ini masih melanjutkan permenungan atas undangan untuk berjaga-jaga. Perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan bijaksana ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Murid-muridnya menanyakan tentang kedatangannya, dan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan menggunakan perumpamaan. Di dalam Alkitab, seringkali gereja atau orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan, dan Kristus digambarkan sebagai mempelai pria. Gadis yang bodoh yang diceritakan dalam Injil hari ini melambangkan orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi tidak melaksanakannya. Sebaliknya, gadis yang bijaksana ini
melambangkan orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam kehidupannya. Mendengar dan melaksanakan firman Tuhan merupakan bentuk pertanggungjawaban pribadi atau kesiapsediaan ketika mempelai datang. Kita bisa melihat relasi antara gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa gadis-gadis bodoh meminta bantuan kepada gadis-gadis yang bijaksana agar memberikan sedikit cadangan minyak kepadanya. Namun gadis-gadis yang bijaksana itu tidak membantunya. Dalam hal ini bukan berarti mereka egois, melainkan karena ada pesan penting yang hendak disampaikan, yaitu keberanian untuk bertanggung jawab. Gadis-gadis yang bodoh seharusnya membawa cadangan minyak. Sebab dengan membawa cadangan minyak itu bisa menunjukkan sikap tanggung jawab mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, krisis tanggung jawab sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, tidak tepat waktu dalam bekerja atau tidak konsisten. Misalnya pekerjaan yang selesai hari itu namun tidak diselesaikan. Atau kita masih melihat dunia yang saat ini masih dilanda virus COVID-19. Dalam masa pandemi ini banyak dari kita yang tidak bertanggung jawab karena tidak memperhatikan protokol kesehatan. Memang bertanggung jawab tidaklah mudah. Dalam kehidupan kita seringkali masih banyak godaan, banyak sekali tantangan untuk bisa bertanggung jawab. Namun kita yakin bahwa kita orang yang beriman kepada Yesus, yang mempunyai pribadi yang bertanggung jawab secara total dan sempurna. Kita melihat bahwa Yesus menunjukkan tanggung jawab dengan mengusahakan keselamatan bagi manusia dengan sengsara dan wafat di kayu salib. Mari di sini kita juga dapat belajar dari sikap Yesus, bahwa Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab secara total dan sempurna. Mari kita juga belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam segala pekerjaan kita, dalam segala tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja juga memperingati Santa Monica. Santa Monica yang diperingati hari ini juga menunjukkan hal yang sama, yakni kesetiaan yang penuh tanggung jawab dalam hidupnya. Dalam hidupnya bersama Patrisius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah suaminya Patrisius dan anaknya Agustinus. Namun semuanya itu ditanggungnya dengan sabar dan tak henti-hentinya tekun berdoa untuk memohon campur tangan Tuhan agar suaminya dan anaknya Agustinus mau bertobat. Berkat kesetiaannya dengan berdoa dan bertanggung jawab, akhirnya Patrisius dan anaknya Agustinus bertobat dan menjadi pribadi yang baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari bersama-sama kita belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab,
serta meneladani semangat kesetiaan dan tanggung jawab Santa Monica dengan berserah diri, berdoa, mendekatkan diri dengan Allah lewat doa-doa pribadi maupun perayaan Ekaristi. Mari kita berjuang bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih pantas di hadapan Tuhan. Semoga iman kita semakin dikuatkan.